Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan membasahi bibir kita dengan indahnya kalimat Alhamdulillah. Karena bersyukur adalah ibadahnya para nabi, ibadahnya para wali. Dengan bersyukur maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Mudah-mudahan Allah menuntun kita menjadi hamba-hambanya yang pandai dan banyak bersyukur. Amin. Di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, banyak di antara kita berpuasa tetapi belum memahami substansi hakikat dari kita berpuasa, sehingga banyak orang yang berpuasa Ramadan tetapi tidak bermental Ramadan. Banyak orang yang berpuasa Ramadan tetapi tidak berjiwa Ramadan. Oleh karena itu, mari kita membuka Ihya Ulumuddin, cetakan Darul Minhaj Al-Mujallad Al-Khamis. Disebutkan waruya anna Sulaiman bin Yasar, ada seorang wali bernama Sulaiman bin Yasar. Beliau ini wali yang unik, wali yang mempunyai benteng pertahanan keimanan yang kokoh sampai didatangi Nabi Yusuf di dalam mimpinya. Dari hebatnya benteng keimanan ini yang perlu kita tiru, bahwa tujuan kita berpuasa memperkuat benteng keimanan kita. Jangan mudah tergoda. Karena sekarang godaan, kalau dulu godaan di tempat-tempat wisata, nah sekarang di HP kita itu ada godaan. Ketika kita melihat wanita cantik di HP, di Facebook, pejamkan mata kita. Itu godaan Ramadan. Lalu bandingkan diri kita dengan Imam Sulaiman bin Yasar. Diriwayatkan anna Sulaiman bin Yasar kana min ahsanin nasi wajhan, ialah paling gantengnya manusia. Apanya? Wajhan, mukanya. Fadakhalat, suatu ketika masuk alaihi atas Sulaiman bin Yasar imra'atun, seorang wanita. Ada seorang wanita masuk ke rumahnya Sulaiman bin Yasar. Fasa'alathu, maka kemudian bertanya siapa imra'ah hu kepada Sulaiman bin Yasar, nafsahu akan dirinya. Famtana'a, lalu kemudian mencegah diri siapa Sulaiman bin Yasar alaiha, dari wanita yang mau menawarkan dirinya. Waharaja, keluar, lari. Waharaja, keluar Sulaiman bin Yasar hariban, hali lari, terbirit-birit, min manzili, dari rumahnya. Tinggal jombon bedereng bini masuk ke jombon kan rezeki nih. Tetapi beliau lari meninggalkan rumahnya. Wa tarokaha, meninggalkan Sulaiman bin Yasar ha kepada imro'ah fihi, di dalam rumahnya sendiri. Qala Sulaiman, karena kata dia nengak kadisa, faro'aitu, maka melihat aku tilkal lailata, pada malam itu, fil manami, di dalam mimpi, Yusufa, kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wa ka'anni, seakan-akan, aqulu, matur aku, lahu, kepada Nabi Yusuf, anta Yusuf, apakah engkau Nabi Yusuf? Qala na'am, Nabi Yusuf menjawab, iya aku. Ana Yusuf, aku adalah Yusuf, alladzi, yang hamamtu, bermaksud aku, wa anta, adapun engkau Sulaiman, ialah Sulaiman, alladzi lam taham, yang tidak bermaksud sama sekali. Tertima Nabi Yusuf ki berdekaran tak
tapi mana Nabi Syekh Sulaiman bin Yasar tak kerentek sama sekali. Artinya Nabi Yusuf mengakui makomnya Sulaiman bin Yasar. Asyara, memberikan isyarat siapa Nabi Yusuf bihi dengan cerita di atas, ila qaulihi ta'ala wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Burhana rabbi ini pertolongan Allah, cahaya, petunjuk, sehingga dengan burhan dari Allah hilanglah pangatero gak den pas maka dek remah abak si andi paparing burhan minallah tak gempang engki, tak gempang terpesona, tak gempang tergoda. Ampun lanjut, kibada si lebih hebat boleh ini ngalancet. Wa anhu, dan dari Sulaiman bin Yasar aidan seperti halnya cerita di atas, ma adapun ma cerita, huwa yang adapun ma ajabu ialah lebih ajib min hadza daripada ini kisah. Wa dzalika adapun ma huwa ajabu annahu sesungguhnya Sulaiman bin Yasar kharaja suatu ketika beliau keluar minal madinati dari kotanya beliau hajan hale untuk melakukan ibadah. Wa ma'ahu dan bersama Sulaiman bin Yasar rafiqun budak yang menyertai lahu beliau. Rafiqun nikah orang yang menyertai, sahabat yang menyertai, yakni budaknya. Kula ngocak ka panjenengan ya akhi anta rafiqi, berarti panjenengan sahabat yang selalu menyertai aku. Hatta sehingga nazala bermalam siapa keduanya, Sulaiman bin Yasar dan rafiqun lahu bil abwa, di suatu tempat yang bernama tanah Abwa. Mentak kalero abana Gusti Kanjeng Nabi wafat nang kadinto. Faqama, maka lalu berdiri siapa rafiquhu, wa akhadha dan mengambil rafiq as-safarata kepada hidangan makanan. Talam sebeda teren hidangan yang ada makanannya. Al-maidatu fiha ta'amun. Wantolak, lalu pergi siapa rafiq ila suk ke pasar. Jadi talam agak disa ikiba ke pasar. Lia beta'a untuk membeli siapa rafiq syai'an kepada sesuatu yang diperlukan untuk dijadikan makanan. Sobaja talam ais senggi. Wajala lalu duduk Sulaimanu siapa Sulaiman bin Yasar fil khimati di dalam rumah kemah. Ini kan menunjukkan bahwa kemah bahasa Indonesia mustaq dari bahasa Arab. Artinya banyak bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa termasuk rakyat. Kan ini DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat, permusyawaratan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. MPR, Majelis Permusyawaratan, Majelis Bahasa Arab, permusyawaratan. Jadi banyak bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Arab. Menunjukkan sebelum ada bangsa Indonesia sudah ada Wali Songo yang menyebarkan Islam melalui ajaran Islam yang berlatar belakang Arab. Wa kana ada siapa Syekh Sulaiman bin Yasar min ajmalin nasi, ialah termasuk paling tampannya manusia. Apanya? Wajhan, mukanya. Wali tapi genteng. Oh nikah. Wa aura'in nas, tapi teka genteng paling warok. Fabasarat, maka melihat bihi kepada Syekh Sulaiman a'rabiyatun, seorang wanita Arab, min kullatil jabal, dari puncak gunung. Jadi Syekh Sulaiman kan berada di bawah gunung.
di atas puncak gunung ada seorang wanita Arab cantik, kok melihat ada wanita, ada pemuda tampan ganteng, wah ini langsung terpikat hatinya. Falamma ra'at, maka pada saat melihat siapa A'rabiyah, jamalahu kepada ketampanannya Syekh Sulaiman, wa husnahu dan kepada kegantengannya, in hadarat maka langsung turun siapa A'rabiyah ilaihi menuju si Sulaiman bin Yasar, hatta sehingga waqafat berdiri siapa A'rabiyatun baina yadaihi di hadapannya Syekh Sulaiman, wa alaiha dan ialah atas si wanita A'rabiyah itu al-burqu kerudung yang menutup muka. Nah, wal kuffazan. Napa kuffazan ni sepatu, dua sepatu. Fa asfarat, maka lalu kemudian membuka siapa A'rabiyah an wajhin laha, ka'annahu seakan-akan wajahnya si perempuan itu fulqatu qamarin, rembulan yang terbelah. Wa qalat, lalu kemudian berkata siapa imra'ah, ahni'ni, hendaklah memberikan kenikmatan engkau ni kepadaku. Ahni dari hani'an. Ahni'ni, hendaklah memberikan rasa enak engkau ni kepadaku. Fadhanna, ini kan karena pikirannya bukan pikiran ngeres, nyangkana beni nafsu tapi deren. Fadhanna, maka menyangka Sulaiman bin Yasar annaha kepada sesungguhnya imro'ah turidu, ialah menghendaki siapa imro'ah tu'aman kepada makanan. Faqama, maka lalu pergi siapa Sulaiman bin Yasar ila fadlis safarah, kepada kelebihannya sisa makanan sebadan talam gelak, liyu'tiha, untuk memberikan siapa Sulaiman bin Yasarha kepada imro'ah. Faqalat, maka lalu berkata A'rabiyah, lastu uridu hadha, aku tidak menginginkan ini. Innama uridu ma yakunu minar rajul ila ahlih, yang aku inginkan pemberian seorang suami kepada istrinya. Faqala, maka lalu kemudian berkata Sulaiman bin Yasar, jahazaki ilayya iblis. Jahazaki, menyiapkan ki kepadamu A'rabiyah ilayya kepadaku iblis. Siapa iblis? Berarti sambian ini kayak kirim iblis kabetan gaula, maksudnya sakak dinto. Thumma, kemudian wada'a, meletakkan Sulaiman bin Yasar ra'sahu kepada kepalanya, baina rukbataihi, kepada kedua lututnya. Wa akhadha, lalu kemudian menginjak Sulaiman bin Yasar fin nakhibi. Napa berarti tengkurap nih? Napa? Sakak dinto nih. Lalu kemudian wa akhadha fin nahib, tumandang yakni menginjak, fin nahibi menjerit-jerit, areng cereng. Allah, Allah. Falam yazal, maka tidak ada henti-hentinya siapa Sulaiman, ia beki, ialah menangis. Falamma ra'at, maka ketika melihat siapa si wanita minhu kepada Syekh Sulaiman, dalik kepada itu menjerit-jerit, sadalat, maka lalu kemudian sadalat, maka lalu kemudian ngelembrehaki, napa memasang kembali al-burqa kepada napa penutup kepalanya, ala wajhi, atas kepalanya. Wan sorofat, pergi, rojiatan, halik kembali ke rumahnya, hatta balagot, sehingga sampai si imro'ah ahlaha, kepada keluarganya. Wajah, lalu kemudian datang betul duaan budak gak disaki ntar kapasar. Wajah, lalu kemudian datang rafiquhu, siapa budak yang menyertainya gak disaki. Faru'ahu, lalu kemudian dia melihat kepada si Sulaiman. Wa qadiu tafakhat ainahu, napa iki amoh bahasa Cebeur, orang mun mari nangis napa be
bengkak. Nah, ini kah? Iltafahot, bengkak, ainahu, apa kedua matanya Sulaiman bin Yasar, minal buka, karena terlalu banyaknya menangis, bengkak. Wang qata'a, lalu terputus halquhu, apa suaranya Syekh Sulaiman, sampai kehilangan suara. Faqala, maka lalu bertanya rafiquhu, ma yubkika, apa yang membuat anda menangis? Qala, menjawab si Sulaiman, khair, enggak ada apa-apa. Etotope zakartu sibyati, aku ingat kepada anak kecilku di rumah. Enggi. Qala, tak percaya aja bentar Rafiq nih. Qala, berkata Rafiquhu, la wallah, tidak, la wallah, illa anna laka qissatan, engkau pasti mempunyai cerita. Inna ma'ahduka bisibyatika mundu thalathin aw nahwi, karena masa berpisahmu dengan anak kecilmu itu baru 3 hari yang lalu. Tidak mungkin buru teluare pun gerong. Tidak, aku tidak percaya. Falam yazal, maka tidak henti-hentinya siapa Rafiquhu bihi, bertanya kepada Syekh Sulaiman, hatta sehingga akhbarahu, menceritakan siapa Syekh Sulaiman hu kepada Rafiq, khabarul A'rabiyah, kepada ceritanya wanita A'rabiyah yang datang menggodanya. Fawadu'a Rafiquhu as-safrata, maka lalu kemudian meletakkan siapa Rafiquhu kepada hidangan yang berisi makanan yang dia beli di pasar. Wa ja'ala, menginjak siapa Rafiquhu, ya beki, menangis, bukaan syadidan, nangis juga. Faqala lahu Sulaiman, bertanya lahu kepada Rafiquhu Sulaiman, siapa si Sulaiman, wa anta ma yubkika, engkau apa yang membuatmu menangis? Qal, ana ahakku bil bukai minka, aku lebih pantas menangis ketimbang engkau. Li'anni, karena sesungguhnya aku, aksha, khawatir aku, lau kuntu, seandainya ada aku, maka naka ialah berada pada posisimu Syekh Sulaiman, lama sobartu anda, pasti aku tidak kuat, pasti aku mana tahan anha, dari si Arabi. Munten gula teti ajunan si Sulaiman lober ambon bakemet sareng dan gula ontong panjenengan saya ikut. Falam yazala, maka tidak ada henti-hentinya siapa si Sulaiman dan Rafiquhu, ya bekiani, sama-sama menangis keduanya. Akhirnya pada nangis. Falamma intaha, maka pada saat sampai Sulaimanu, siapa si Sulaiman, ila Makkah, ke Mekah, wa tawafa, dia bertawaf, wa sa'adan, bersa'i siapa si Sulaiman, ata, maka datang si Sulaiman al-hijrah, beni al-hajarah gini kan, al-hijrah, hijr Ismail, beri harkat al-hijrah bikasril ha, deki pas al-hajarah kabeto sidimah, al-hijrah, hijr Ismail. Fakhtaba bi thawbihi, napa ini? Tertelungkup tidur. Jadi pas mageker bareng kalambin, fanasa, maka lalu kemudian mengantuk. Fakta babi thawbih ini kan pada panjenengan nyopir kasarang nih dopak ke masjid karena katondu langsung marfu merebahkan diri bithaubihi, dengan bajunya. Fanasa, maka lalu kemudian tidur karena kantuk berat. Faidan, maka tiba-tiba rojulun, ada seorang laki-laki, wasimun, yang bagus bentuknya, jamilun, tampan mukanya, tiwalun, panjang postur tubuhnya, lahu, bagi si rajul, saratun, adapun perilaku hasanatun, yang indah, waraihatun,
dan aroma thayyibatun yang harum. Faqala, maka lalu bertanya lahu kepada rajulun wasim, siapa Syekh Sulaiman? Man anta rahimakallah, siapakah panjenengan? Qala, menjawab rajul, ana Yusuf, aku Nabi Yusuf. Qal, Yusuf As-Siddiq, Yusuf As-Siddiq yang mempunyai gelar As-Siddiq. Qala na'am, menjawab Nabi Yusuf, iya. Qal, inna fi sya'nika wa sya'ni imra'atil aziz la'ajaban. Qala, matur Syekh Sulaiman, wahai Nabi Yusuf, inna fi sya'nika, sesungguhnya ialah pada ceritamu wa sya'ni imra'atil aziz, bersama Siti Zulaikha istrinya Panglima Al-Aziz, la'ajaban, niscaya mengandung cerita yang menakjubkan. Faqala, maka langsung kemudian menimpali, nanti menimpali lahu kepada Syekh Sulaiman, siapa Nabi Yusuf, tidak, sya'nuka, ceritamu, wa sya'nu sahibatil abwa, bersama wanita di abwa, ajab, lebih ajib daripada yang menimpa diriku. Masya Allah. Seperti itulah benteng keimanan Syekh Sulaiman, yang didatangi wanita cantik namun ditolak oleh beliau. Bahkan beliau menangis. Bahkan beliau menangis. Dan beliau sampai didatangi langsung oleh Nabi Yusuf. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dianugerahi keimanan yang kokoh, benteng keimanan yang kokoh seperti imannya Syekh Sulaiman bin Yasar. Taoneng mau pas baabeen enggak disak, naudzubillah. Naudzubillah, mudah-mudahan diselamatkan. Oleh karena itu marilah bagaimana ibadah puasa yang kita lakukan tidak hanya menghasilkan lapar, haus dan dahaga, tetapi mampu membuat sebuah antibodi, benteng keimanan yang kuat dari segala ujian dan godaan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.